dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya Amelia Erzafira. Saya Adi Repriana. Saya Zia Mukti. Baik, di sini kami mengambil industri mengenai batu bata merah yang ada di Kebun 9. Selamat menyaksikan. Tiap hari, misalkan proses kan dalam satu tempat, misalkan isi minimal 50.000, itu kan misal sehari kerja dapat 10.000, berarti 5 hari 8. Kita dalam satu hari itu pagi start jam 7, mulai jam 9 istirahat, kita makan sarapan makan ya, nanti jam 10 mulai lagi, jam 12 istirahat. Cara kerja nggak bisa pakai sepatu, pakai selop, sandal nggak bisa. Lengket, iya kita lengket karena kita kerjanya tangan itu. Kita bisa semua, kita berputar cara kerja. Ada yang bagian motong, ada yang bagian gerobak, ada yang nyakul. Kita berputar, kita gantian. Cuman kalau misalkan tahap awal yang belum bisa, kalau nyakul cuma nyakul, kondisi bagian dia ngisi tanah masih ke sini. Cedera kebanyakan kena cangkul. Kalau ya alhamdulillah, kalau misalkan kita belum pernah kejadian fatalnya, belum pernah. Ini cedera ringan lah. Kenapa itu nggak nyampe dijahit ya? Tapi kalau yang fatalnya ya dijahit. Proses yang pertama yaitu persiapan bahan baku, yang dimana kegiatan ini melakukan penggalian dan pengambilan tanah liat dari lokasi sumber, dan terdapat beberapa resiko. Yang pertama ada resiko fisik, cedera akibat alat berat atau terjatuh di area galian. Yang kedua ada resiko kimia, paparan debu tanah yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Yang ketiga ada resiko biologi, resiko gigitan hewan seperti ular, serangga, dan lain-lain di area terbuka. Yang keempat ada resiko ergonomis, postur tubuh tidak alami saat menggali. Yang kelima ada resiko psikososial, tekanan waktu kerja, cuaca panas, dan minimnya fasilitas kerja. Yang kedua, pengolahan tanah, yang dimana kegiatan ini melakukan penggilingan hingga kalis dan terdapat resiko. Resiko yang pertama yaitu resiko fisik, tersangkut mesin penggiling jika menggunakan alat mekanis. Yang kedua, resiko kimia, paparan lumpur yang bisa menyebabkan iritasi kulit. Yang ketiga, resiko biologi, lumpur yang tercemar bisa menimbulkan infeksi kulit. Yang keempat, resiko ergonomis, aktivitas mengaduk secara manual menimbulkan kelelahan otot. Yang kelima, ada resiko sosial, stres karena target produksi dan beban fisik berat. Yang ketiga yaitu melakukan pencetakan batu bata, yang dimana kegiatan ini pembentukan tanah menjadi bentuk bata menggunakan pencetakan mesin, dan terdapat beberapa resiko. Yang pertama ada resiko fisik, cedera jari atau tangan saat menekan cetakan. Yang kedua ada resiko biologi, paparan tanah basah yang bisa membawa bakteri atau jamur. Yang ketiga ada resiko ergonomis, yang dimana posisi duduk atau jongkok lama saat mencetak bisa menimbulkan nyeri otot. Yang keempat ada resiko psikososial, rasa bosan akibat pekerjaan yang terlalu monoton.
Yang terakhir yaitu melakukan pengeringan atau penjemuran, yang dimana kegiatan ini menjemur batu bata mentah di bawah sinar matahari selama sebulan, dan terdapat beberapa risiko. Risiko yang pertama yaitu risiko fisik, panas ekstrim, dan risiko dehidrasi. Yang kedua ada risiko biologi, risiko infeksi kulit dari tanah atau debu. Yang keempat ada risiko ergonomis, angkat-angkut bata mentah yang berat menyebabkan risiko punggung sakit. Yang keempat risiko sosial, kejenuhan karena harus awasi proses lama dan cuaca panas. The next day. Pada saat proses produksi, terdapat pekerja yang merokok. Merokok di tempat kerja membawa berbagai bahaya bagi kesehatan individu maupun lingkungan kerja secara keseluruhan. Beberapa bahaya merokok di tempat kerja antara lain: yang pertama, kesehatan pekerja. Merokok menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan masalah pernapasan. Pekerja yang merokok beresiko lebih tinggi terkena penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, paparan asap rokok. Pekerja non-perokok yang terpapar asap rokok dari perokok di lingkungan kerja beresiko mengalami efek fisik yang merugikan, termasuk iritasi saluran pernapasan dan peningkatan risiko penyakit. Kemudian yang ketiga, produktivitas yang menurun. Pekerja yang merokok mungkin memerlukan waktu istirahat lebih sering untuk merokok, yang dapat mengganggu produktivitas dan efisiensi kerja. Kemudian yang keempat, kebakaran. Rokok yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan kebakaran, terutama di tempat-tempat dengan bahan yang mudah terbakar seperti gudang atau pabrik. Kemudian yang kelima, biaya kesehatan yang tinggi. Perusahaan dapat menghadapi biaya tinggi terkait dengan perawatan kesehatan pekerja yang merokok, yang berdampak pada keseluruhan biaya operasional. Jadi, berdasarkan banyaknya kasus akibat merokok di tempat kerja tersebut, kami menerapkan program yaitu melakukan penyuluhan di tempat kerja mengenai bahaya merokok dengan media komunikasi berupa poster.